Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat betapa dahsyatnya duo Guru Gembul dan Rhoma Irama. Dua tokoh ini sekarang lagi menyala abangku. Guru Gembul sedang menyala, Bang Haji Rhoma Irama sedang menyala. Tentu saja membakar Ba'alawi, kepanasan, kebakaran jenggot, kebakaran jubah. Dengan dua orang ini saja, sebenarnya kalau kita kalkulasi secara jumlah dan keilmuan, maka Ba'alawi ini sudah ngap-ngapan, sudah kerepotan, bahkan nyaris tewas. Kenapa? Kita lihat Haji Rhoma Irama. Tidak diragukan lagi, Haji Rhoma Irama sudah benar-benar berada di barisannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bersama-sama menafikan nasab Ba'alawi. Bersama-sama hakul yakin, kata beliau, Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengaruh Bang Haji Rhoma Irama ini? Masya Allah, sungguh luar biasa. Haji Rhoma Irama adalah panutan, tokoh legendaris, orang yang konsisten berdakwah sejak remaja hingga kini, lebih dari 50 tahun. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini adalah figur yang banyak sekali pendukungnya. Dan dengan terjunnya Bang Haji Rhoma Irama sebagai da'i, sebagai orang yang mendakwahkan kebenaran ini, keterputusan Ba'alawi dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, plus mengajak orang Indonesia agar kembali kepada jati diri bangsa, agar melupakan imigran Yaman itu yang membawa budaya-budaya luar negeri yang tidak cocok dengan Indonesia. Pantas untuk bangsa lain, belum tentu Indonesia. Begitulah kira-kira. Jadi kenapa beliau cocok dengan perjuangan Kiai Haji Imaduddin? Karena basicnya adalah bangsa sendiri. Dan yang lebih cocok lagi adalah bagaimana status keturunan Nabi ini agar tidak dimanipulasi, diperalat untuk memupuk kekayaan, diperalat untuk memperbudak bangsa Indonesia. Dan juga watak-watak dari para habaib yang sangat jauh dari kata terpuji, yang sangat jauh dari akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dibarengi dengan sangat ilmiahnya kajian Kiai Haji Imaduddin, sehingga bisa dinalar, bisa dicerna oleh orang-orang modern yang berpikiran modern, yang memakai metodologi modern. Dan kemudian secara pendukung di dunia real masyarakat Indonesia yang jutaan, diperkirakan sekitar 5-10 juta. Kita juga bisa melihat bagaimana followernya Bang Haji Rhoma Irama yang mencapai 2,58 juta, hampir 3 juta. Ini jika dibandingkan dengan follower-follower tokoh medsos lain, itu sangat jauh. Ini jika dibandingkan dengan follower-follower atau subscribernya Ba'alawi, ini masih lebih banyak Bang Haji Rhoma Irama. Itu baru dari satu orang Bang Haji Rhoma Irama. Dari sisi ketokohannya, dari sisi keilmuan agamanya, dari sisi pengaruhnya di masyarakat, itu akan sangat membantu perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, plus merungkadkan atau membuat kocar kacir Ba'alawi.
Jadi opini masyarakat ini lama-lama akan terbentuk, akan mendapatkan penyadaran-penyadaran dan pencerahan-pencerahan dari Bang Haji Roma Irama. Awalnya mungkin banyak yang menolak. Kenapa? Karena banyak framingan dari Pak Alwi tentang Bang Haji Roma Irama. Serangan-serangannya yang mengatakan sudah tua kok, bukannya tambah soleh malah tambah enggak bener, matinya su'ul khotimah, enggak nyangka saya sebagai penggemarnya dulu mengagumi sekarang tidak, dan lain-lain, yang kesemuanya dimunculkan oleh buzzer-buzzer Pak Alwi untuk meredam agar para pendukungnya Kiai Haji Roma Irama menjadi ragu dan kemudian beralih menjadi mukibin, lebih memilih menjadi mukibin ketimbang menjadi pengikutnya Bang Haji Roma Irama. Tetapi kita yakin bahwa Forsa dan penggemar Bang Haji Roma Irama akan percaya kepada Bang Haji Roma Irama, apa-apa yang menjadi keyakinan beliau, apa-apa yang didakwahkan beliau, selalu mengikutinya, selalu setia berada di belakangnya. Pun demikian dengan masalah nasab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bang Haji Roma Irama ini sedang menyala. Menyala abangku. Hati-hati. Sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpan di rumah saudara. Sakit hati saya. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi, Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Kemudian tokoh kedua yang sedang menyala-nyala juga, sedang berkobar-kobar juga, sedang on fire juga adalah Guru Gembul. Kita tahu Guru Gembul adalah orang yang sangat rasional, yang argumen-argumennya sangat masuk di akal, sangat dimengerti, dan cukup mewakili unek-unek hampir seluruh masyarakat Indonesia. Karena beliau sangat mahir dalam cara menyampaikan, sehingga yang tadinya tidak sadar menjadi sadar, yang tadinya tidak terfikir menjadi terfikirkan. Itulah Guru Gembul. Sehingga tidak heran subscriber Guru Gembul ini mencapai kurang lebih 1,3 juta atau 1,5 juta orang. Belum lagi video-videonya ditonton jutaan orang. Dan qadarullah itu bahasa baru ya kita pakai. Dan alhamdulillahnya Allah takdirkan Guru Gembul ini cenderung kepada Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Ya karena sesuai dengan kapasitas dan dunia yang selama ini digelutinya, yaitu dunia rasional, dunia pustaka, dunia argumentatif, dunia berpikir logis. Sehingga ketika Kiai Haji Imaduddin mengungkapkan fakta yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penuh dengan referensi, yang didukung juga dengan logika, baik itu logika akal maupun fakta, data ilmiah, ilmu pengetahuan, maka Guru Gembul pun ya cenderung ke situ. Dan ternyata apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diungkapkan Guru Gembul itu mewakili unek-unek yang selama ini dipendam oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan efek serangan dalam tanda kutip Guru Gembul ini ke Ba'alwi atau Robitoh Alawiyah cukup merepotkan, cukup membuat rusak Ba'alwi. Apalagi ketika Robitoh Alawiyah blunder mengundang Guru Gembul ke markasnya, dan disitulah Guru Gembul menyala-nyala, menohok habis-habisan Ba'alwi di markasnya, menceramahi habis-habisan dan menyalah-nyalahkannya. Karena menurut beliau sumber segala polemik ini adalah Habib Ba'alwi yang menghinakan Islam di Indonesia, Islam pribumi, itulah Ba'alwi. Dan Kiai Haji Imaduddin datang untuk merestorasi itu, untuk memulihkan itu, untuk mendakwahkan kembali Islam yang benar sebelum dalam tanda kutip dirusak oleh Habaib Ba'alwi ini.
Itulah ulasan duo Rhoma Irama dan Guru Gembul yang membuat Ba'alawi goncang, oleng. Dua orang anak buah dalam tanda kutip Kiai Haji Imaduddin pun sudah cukup. Belum lagi yang lain-lainnya. Kemarin sudah disinggung, di backup oleh 4 kiai, Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Mustamar, Kiai Haji Isomuddin, dan Gus Muwafiq. Itu juga tambah rungkat Ba'alwi, tambah oleng, tambah tidak ada suaranya ketika kiai-kiai ini berbicara. Demikianlah pertolongan Allah yang terus-menerus diberikan, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus diberikan kepada jalan dakwah ini. Karena dakwah ini adalah sebuah kebenaran, maka orang-orang yang bersih hatinya, tulus hatinya, cenderung akan menuruti kata hatinya, yaitu mendukung gerakannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.